Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin, dimanapun kalian berada ya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional kekinian ya. Nah, kali ini saya mau bikin resep terbaru ala Hetty Widiantoko, yaitu kue talam beras ketan ya, dicampur dengan kacang hijau gitu ya teman-teman. Dan ini dijamin rasanya benar-benar enak banget. Cara buatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, tidak pakai ribet. Cocok sekali buat hidangan acara hajatan atau pelengkap isian snack box ya. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Yuk kita bikin sama-sama, barangkali ada acara di rumah, ini solusinya. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya, dan ini sudah mendidih. Lalu masukkan kacang hijaunya ke dalam panci ya. Nah, dan langkah selanjutnya ini kita rebus kurang lebih 10 menitan terlebih dahulu ya. Nah, ini kacang hijaunya sebenarnya ada 1 kilo ya teman-teman. Cuman di sini nanti akan kita gunakan cukup 300 gram saja ya. Nah, dan ini sudah mendidih dan sudah direbus kurang lebih 10 menitan. Lalu matikan apinya dan tutup pancinya. Selanjutnya diamkan kurang lebih 2 jaman supaya kacang hijaunya mengembang dan empuk sempurna terlebih dahulu. Nah, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada setengah kilogram ya beras ketan. Ini beras ketannya kita cuci bersih terlebih dahulu ya. Nah, dan setelah dicuci bersih kemudian direndam kurang lebih 1 jaman gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah dicuci bersih ya teman-teman, seperti ini. Langkah selanjutnya ini kita rendam kurang lebih 1 jaman terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya ini kacang hijau yang sudah kita diamkan tadi ya kurang lebih 2 jaman. Ini kacang hijaunya sudah pada pecah-pecah dan sedikit mengembang seperti ini ya teman-teman, dan ini dijamin sudah empuk. Nah, buat teman-teman yang mau pakai metode dikukus juga boleh ya, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja. Nah, kemudian ini kita angkat ya, lalu disaring. Setelah disaring kemudian ditiriskan dari airnya terlebih dahulu ya. Nah, ini kacang hijaunya tuh ada 1 kiloan ya teman-teman, dan nanti akan kita ambil cukup 300 gram saja ya buat campuran beras ketannya. Oke, ini kita tiriskan, dan ini beras ketan yang sudah direndam kurang lebih 1 jaman ya. Ini kita bilas kembali hingga bersih terlebih dahulu. Nah, oke, langkah selanjutnya siapkan teflon, tuang ada 500 ml santan kental ya. Kemudian tambahkan juga ada setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 250 gram gula merah yang sudah diiris-iris ya. Kemudian ini kita aduk-aduk, nyalakan api, dan ini kita rebus hingga gula merahnya larut terlebih dahulu. Buat teman-teman yang ada daun pandan boleh ditambahkan daun pandan ya. Berhubungan saya tidak punya daun pandan, di luar negeri itu susah sekali ya nyari bahan-bahan lokal, khususnya daun pandan juga susah sekali, kalaupun ada tuh mahal banget teman-teman. Nah, ini sudah larut gula merahnya, kemudian masukkan beras ketan ke dalam teflon, dan ini kita rebus hingga airnya itu larut ya, sampai airnya tuh habis ya teman-teman.
Nah, apalagi ini kalau ditambahkan dengan daun pandan mungkin lebih enak, lebih wangi dan lebih mantap sekali kali ya. Karena berhubung saya tidak punya daun pandan, jadi kita pakai bahan apa adanya saja ya teman-teman. Nah, ini airnya sudah sedikit menyusut ya, seperti ini ya teman-teman teksturnya. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini kita tuang ya. Kita sisakan ada 300 gram kacang hijau yang sudah kita rebus tadi ya. Kita masukkan ke dalam teflon bersamaan dengan beras ketan, kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu ya. Nah, ini kue talam beras ketan resep terbaru ala Hetty Widiantoko ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai tercampur merata, lalu matikan apinya ya, matikan apinya. Jadi kuenya itu mirip-mirip banget seperti wacik ya teman-teman, tapi ini bukan wacik ya, tapi kue talam beras ketan teman-teman. Nah, langkah selanjutnya siapkan citakan. Jangan lupa citakannya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu ya, sebelum kita tuang beras ketannya ke dalam citakan ya. Jadi resep ini saya mau mencoba. Barangkali kalau enak nanti akan saya catat di buku. Kalau hasilnya tidak enak, saya tidak akan catat. Jadi setiap di video saya itu kalau resepnya oke, aku tulis di buku teman-teman. Jadi kalau resepnya tidak oke alias gagal, itu tidak akan saya tulis di buku. Jadi makanya saya itu lagi nyari-nyari kue terbaru, kue resep terbaru gitu ya, yang tampilannya unik dan kekinian gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah kita isi ya dengan beras ketan citakannya, kemudian ini kita rapikan ya, sambil ditekan-tekan gitu ya supaya hasilnya madet ya teman-teman. Nah, ini kita isi semuanya dengan beras ketan. Sorry teman-teman kalau ada suara berisik, tolong diabaikan ya, karena di depan pintu itu lagi renovasi apartemen, jadi sedikit berisik ya. Sudah selesai ya teman-teman, kita rapihkan semuanya ya beras ketannya. Jadi satu resep ini tuh lumayan jadi banyak ya teman-teman, karena saya pakainya tuh setengah kilogram beras ketan ya. Cuman di sini akan saya ambil sedikit saja, secukupnya saja. Nanti sisa beras ketannya akan saya bikin kue di next video aja ya. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya dan ini sudah mendidih. Lalu masukkan ya adonan ketannya atau beras ketannya ke dalam kukusan semuanya. Nah, ini sudah kita masukkan semuanya ya. Kemudian ini kita tutup kembali, kukus kurang lebih 30 menitan ya teman-teman, atau hingga matang. Nah, di sini saya akan ambil cukup 20 citakan aja ya. Nanti beras ketannya akan saya bikin di next video aja sisanya. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 30 menitan ya teman-teman, ini sudah matang dan beras ketannya juga sudah empuk ya. Lalu ini kita angkat, taruh di nampan atau di piring, terserah teman-teman masing-masing. Nah, dan ini setelah diangkat ya teman-teman, seperti biasa ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari citakannya ya. Jadi jangan panas-panas langsung dikeluarkan dari citakannya ya, nanti hasil kuenya rusak teman-teman ya. Oke, ini setelah didiamkan hingga dingin dan ini hasilnya ya. Ini sudah dingin, lalu kita keluarkan dari citakannya dan ini hasilnya ya. Sangat unik, cantik, menarik ya. Ini resep terbaru ya teman-teman, kue talam beras ketan
ketan ya teman-teman. Jadi mirip-mirip dengan wacik ya, tapi ini bukan wacik, tapi kue talam beras ketan kacang hijau ya. Nah, ini cocok sekali ya teman-teman, buat acara-acara hajatan atau suguhan acara keluarga, ini cocok sekali. Nah, ini sudah siap, kita sajikan di piring atau tata di piring, kemudian di atasnya kita kasih topping kelapa parut kering gurih wangi ya. Ini opsional, mau dikasih mau tidak terserah teman-teman masing-masing ya, pokoknya opsional. Cuman kalau dikasih topping kelapa parut kering gurih itu rasanya tambah enak dan tambah gurih ya teman-teman. Nah, dan ini hasilnya kue talam beras ketan dicampur dengan kacang hijau. Pokoknya dijamin ini rasanya benar-benar enak banget. Sudah saya cobain satu tadi ya. Nah, jadi kalau setiap resep terbaru itu kalau hasilnya enak, itu akan saya catat di buku. Kalau hasilnya tidak enak alias gagal, itu akan saya abaikan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba dan selamat mencoba ya. Semoga suka dengan resepnya. Oke. Nah, sekarang kita akan cobain ya, tapi buat teman-teman ini pokoknya cocok sekali dan ini solusinya ya. Kalau di rumah ada acara hajatan, ini cocok sekali. Cara buatnya juga sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, tidak pakai ribet ya. Pokoknya dijamin pasti suka. Jadi rasanya itu seperti wacik gitu ya teman-teman, tapi ini bukan wacik ya. Apalagi kalau ada daun pandannya, lebih wangi dan lebih gurih lagi ya. Nah, ini kita belah, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Pokoknya mirip-mirip dengan wacik ya, tapi ini bukan wacik ya, tapi kue talam beras ketan kacang hijau. Oke. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Heti dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Heti. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya ya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, silahkan dicoba dan selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya ya.